Shalom, selamat sore. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Kejadian 32 ayat yang ke-1 sampai 32. Sebelum itu, mari kita dengarkan Alkitab suara terlebih dahulu. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. kemudian berkatalah Yakub, Ya Allah nenekku Abraham, dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, ulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu, dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, Seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. sebab pikir Yakub, Baiklah, aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian, barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka,
ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya. "Siapakah namamu?" Sahutnya, Yakub. lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, Katakanlah juga namamu. tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Pada pasal ini menceritakan tentang Yakub melaksanakan perintah Tuhan, yaitu pulang kembali ke kampung halamannya. Pada pasal ini juga menceritakan tentang kekhawatiran Yakub. Sama perjalanan pulang, Yakub merasa khawatir karena ia akan bertemu dengan kakaknya Esau. Yakub berpikir bahwa ia akan dibunuh oleh kakaknya beserta dengan keluarganya. Oleh karena itu, Yakub melakukan upaya dengan cara memberikan persembahan kepada kakaknya mendahului dia. Di tengah kekhawatirannya, Yakub lupa bahwa Tuhanlah yang menyuruh Yakub untuk pulang kembali ke kampung halamannya, dan juga Tuhan telah berjanji bahwa akan menyertai Yakub pada Kejadian 31 ayat yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Mungkin kita sama seperti Yakub, memiliki rasa khawatir dan juga rasa takut. Seperti rasa khawatir terhadap pergumulan atau masalah yang sedang kita alami. Di tengah kekhawatiran kita pasti membuat suatu rencana atau upaya untuk menyelesaikan pergumulan atau masalah tersebut. Tetapi di tengah pergumulan yang kita alami, Tuhan menunjukkan bahwa pergumulan atau masalah itu selesai bukan dengan kekuatan, kemampuan, atau rencana kita, melainkan dengan pertolongan tangan Tuhan. Kemudian hari, Yakub akan melihat bahwa Esau, kakaknya, Tuhan ubah hatinya bukan dengan persembahan yang Yakub berikan, melainkan dengan pertolongan tangan Tuhan dan kuasa Tuhan. Aku juga mempunyai kesaksian. Jadi waktu itu aku sempat kepilih ikut lomba padus, tapi lomba padus itu juga berketempatan dengan minggu-minggu sebelum ujian. Di situ aku mau nolak, tapi karena gurunya galak, jadi aku ambil keputusan bahwa besok aja aku izin gak ikut lomba padus. Pada malam harinya, aku bergumul banget. Aku takut karena guru yang latih padus ini tipe guru yang galak dan juga ribet. Jadi kalau kita gak mau ikut lomba, kita harus izin dengan alasan dan juga harus menghadap guru dengan orang tua. Di situ aku takut, aku ngerasa bingung, karena kalau aku ikut lomba padus, aku nggak bisa menjalani lomba padus itu dengan baik karena harus ikut ujian juga. Tapi kalau mau izin nggak ikut lomba padus, gurunya ribet, harus ngikutin prosedurnya tuh banyak. Di situ aku bergumul banget, tapi aku yakin kalau Tuhan selalu bisa menyelesaikan masalah kita dengan cara Tuhan sendiri. Akhirnya keesokan harinya, meskipun dengan rasa takut, aku menghadapi guru itu sendiri, gak bersama orang tua. Aku minta izin kalau aku gak ikut lomba padus. Puji Tuhan, kuasa Tuhan, guru itu gak ribet, tapi langsung diizinin karena ada ujian, jadi aku langsung diizinin.
Di situ aku ngerasa bahwa memang terkadang kita mempunyai suatu pergumulan yang susah yang kita alami, tetapi yakin kalau Tuhan itu lebih besar dari semua masalah atau pergumulan yang kita alami, dan Tuhan dapat menyelesaikan dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara kita. Dan juga satu hal yang kita pelajari bahwa kita tidak perlu merasa khawatir atau takut terhadap masalah apapun yang kita alami, karena Tuhan selalu ada di dekat kita. Sesuai dengan Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.